Yo, semuanya balik lagi bareng gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-44. Di episode kali ini gue bakal bahas cara untuk mempertahankan customer daripada kompetitor kita. Buat yang kemarin udah dengerin episode ke-43, inilah cara counter attack-nya. Bagaimana pembahasannya? Dengarkan Opsiana Podcast episode ke-44 setelah yang lewat berikut ini. Halo Sobat Opsiana, bagaimana kabar kalian? Gue harap kalian semua sehat. Ya, balik lagi bareng gue Edwin di Opsiana Podcast episode ke-44. Di episode kali ini bisa dibilang ini adalah lanjutan dari episode 43 yang kemarin, di mana gue bahas tentang strategi untuk mencuri customer milik kompetitor kita. Di episode ini gue balik posisinya, di mana kita berada di posisi seorang pebisnis yang ingin mempertahankan customer kita apabila muncul banyak saingan yang berusaha mencuri atau mengambil alih customer yang kita miliki. Nah, sebelum gue mulai, gue pengen menggarisbawahi dulu bahwa sebenarnya lebih sulit menerapkan sebuah sistem pertahanan atau sebuah cara untuk mempertahankan customer kita ketimbang mengambil customer dari kompetitor atau menggait customer baru. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika customer itu sudah menggunakan produk kita, sudah menggunakan jasa kita, mereka itu sudah punya semacam product knowledge. Mereka tahu bagaimana rasanya menggunakan produk tersebut, bagaimana pelayanan kita juga, dan juga pengalaman mereka itu antar customer berbeda-beda. Sehingga itu bisa mempengaruhi juga apakah mereka akan tetap stay dengan kita atau tidak. Makanya tinggal caranya kita, sepintar-pintarnya kita gimana biar customer tersebut tetap stay sama kita. Dan itu cukup susah. Karena balik lagi, semua customer itu punya pengalaman yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda, dan kita nggak bisa mengeneralisasi semuanya. Makanya ini adalah cara yang setidaknya bisa membantu kalian untuk mempertahankan customer secara general. Memang ini caranya bukan cara yang mutlak benar-benar bisa mempertahankan, tapi setidaknya bisa membantu meningkatkan kemungkinan dari customer kita itu akan stay dengan kita. Jadi itu yang sebaiknya kalian terapkan dulu di pikiran kalian, di mindset kalian, bahwa cara ini tidak mutlak tapi bisa membantu kalian aja buat mempertahankan customer kalian. So, mari kita mulai beberapa cara untuk mempertahankan customer milik kalian. Cara pertama yaitu penawaran dan juga promo menarik yang dilakukan secara berkala. Loh, ini kan caranya udah pernah lu sebutin di episode 43 kemarin, Win. Ya, benar. Cuma di episode 43 kemarin, gue bilang lu memberikan penawaran itu hanya untuk menarik. Artinya lu bisa melakukan itu sekali, dua kali, atau beberapa kali aja. Sedangkan di sini, ketika lu ingin mempertahankan customer lu harus melakukannya itu secara berkala. Entah lu lakukan itu setiap minggu, entah lu lakukan itu setiap bulan. Intinya lu harus melakukan itu secara berkala. Alasan yang pasti adalah karena satu, penawaran dan juga promo itu menarik untuk orang. Karena promo dan penawaran itu menarik untuk orang lain, artinya mereka bisa banget tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh kompetitor kita. Makanya kita harus terus memberikan penawaran dan juga promo yang menarik pula kepada customer yang sudah ada di lingkaran kita agar mereka itu tidak pergi. Minimal membuat mereka membandingkan dulu deh, penawaran mana sih yang menarik, promo mana sih yang menarik, apa benefitnya kalau seandainya gue mengambil promo atau penawaran dari toko gue yang lama, dan bagaimana kalau gue mengambil penawaran dari toko yang baru. Setidaknya lu memberikan waktu mereka untuk stay di dalam lingkaran lu. Lalu alasan keduanya adalah ini memberikan lu semacam karakteristik yang konsisten. Kalau seandainya lu cuma memberikan promo ya 3 bulan sekali, atau mungkin nggak jelas, kadang minggu ini ngasih, minggu depan nggak ngasih, 3 minggu nggak ngasih, pas 5 minggu baru ngasih lagi, mereka nggak bisa menebak gitu loh, kapan sih gue mau beli barang ini. Dia nggak punya semacam
knowledge kapan mereka harus mempersiapkan budget untuk membeli produk dari lu. Dan misalnya pas mereka punya budget dan kalian nggak punya promo, mereka mungkin akan lari ke kompetitor kalian. Makanya dengan lu menyeting penawaran dan promo yang berkala dan beraturan, itu memberikan mereka semacam perasaan secure. Karena begini, ketika mereka itu punya budget dan di saat itu juga kalian punya semacam promo atau penawaran yang tentunya kalian lakukan mungkin setiap bulan atau setiap minggu, dan promo dan budget itu ketemu, kemungkinan terjadi transaksi itu cukup besar. Ya nggak mungkin dong orang belanja kalau seandainya mereka lagi nggak punya duit, kecuali emang mereka benar-benar butuh produk kalian. Dan di sisi lain, dengan kalian itu memberikan penawaran atau promo yang menarik setiap waktu atau berjangka, customer kalian itu punya kesempatan untuk menyiapkan planning untuk berbelanja. Dan tentunya kalian pengen dong bahwa produk kalian itu atau mungkin brand kalian itu menjadi salah satu produk yang akan mereka beli di dalam daftar belanjaan mereka. Itu yang biasanya diincar oleh merek-merek yang ternama, seperti itu. Contoh paling nyatanya adalah ini yang biasa sering banget dijadikan tempat belanjanya para cewek-cewek. Kalian pasti tahu marketplace Shopee. Shopee itu sangat konsisten untuk memberikan promo free ongkir. Sehingga kalau lu ngomong ke cewek-cewek, kalau kalian belanja di mana, pasti Shopee adalah salah satu marketplace yang menjadi tempat mereka untuk berbelanja. Karena bukan cuma promo free ongkir yang terus dilakukan secara berkala, mereka juga menawarkan diskon-diskon menarik. Flash sale juga mereka lakukan secara berjangka, yang tentunya membuat orang, bahkan para cewek-cewek ini udah tahu nih kapan mereka melakukan flash sale setiap bulannya, kapan ada promo free ongkir, karena kayak udah terjadwal aja gitu, udah ada polanya. Lalu cara kedua adalah meningkatkan kualitas customer service. Loh, maksudnya gimana nih customer service kok bisa membantu mempertahankan customer? Jadi begini, banyak banget orang yang bikin sebuah brand atau bikin toko online, tapi ketika dikontak dan adminnya atau mungkin owner dari toko tersebut membalas chat dari customernya itu terkesan tidak ramah. Mungkin mereka berhasil beli karena ceritanya mereka lagi butuh, tapi mereka memiliki kemungkinan untuk tidak kembali karena mereka nggak suka dengan cara penanganan dari si owner atau dari admin yang mereka komunikasikan tersebut untuk membeli produknya. Pasti kalian banyak banget nih di follow atau mungkin ngefollow toko-toko online, brand-brand lokal, di mana mereka itu kalau kalian cek di marketplace mungkin kayak Tokopedia, ada testimoni yang bilang pelayanannya kurang menarik, pelayanannya buruk nih, pas di chat lama banget balesnya. Ini kan membuat mereka itu udah negative thinking, apakah ketika gue beli produk ini barangnya benar-benar sampai ke tempat kita. Oke lah, mungkin barangnya sampai tepat waktu, tapi mereka udah malas gitu buat berkomunikasi lagi dengan si admin. Karena kan semua customer itu pada dasarnya ketika mereka pengen beli produk, di luar dari mereka butuh atau enggak, mereka tetap pengen dilayanin. Entah oleh ownernya, oleh adminnya, oleh staff toko tersebut, mereka ingin dilayani dengan baik. Coba deh, contoh nyatanya, kalau mungkin kalian masuk ke Indomart atau Alfamart, di situ ketika kalian masuk, kalian disapa, selamat pagi kak, selamat sore kak, selamat siang kak. Kenapa? Biar ketika kita masuk, kita merasa nyaman untuk berbelanja di sana. Dan kita berpikir bahwa, oh oke, kasirnya ini atau staffnya ini ternyata ramah. Yaudah gue belanja bisa dengan santai, nggak perlu tegang-tegang banget. Sayangnya sih ini nggak diterapkan di semua outlet minimarket yang udah gue sebutkan tadi. Cuma kalian pasti tahu dampaknya seperti apa kan? Dampaknya itu cuma karena menyapa, mereka itu malah jadi semacam meme yang viral di dunia maya. Banyak banget kan tuh meme yang bilang, kalau kalian pengen disapa ke minimarket aja, pasti kalian bakal disapa di sana. Dan semua orang mengiyakan, jadi karena semua orang tuh udah tahu dan semua orang setuju bahwa dengan menyapa itu bakal bikin kita setidaknya lebih nyaman di sana, lebih merasa friendly di sana. Selain karena customer service itu bisa membantu kalian memberikan semacam momen yang remarkable buat customer kalian, customer service ini bisa membantu mengcover kualitas produk kalian yang dalam tanda kutip mungkin buruk. Dan ini pernah terjadi di gua karena dulu pas pertama kali produksi, barang yang gue hasilkan itu tidak sebagus yang gue ambil dari supplier atau produsen lama gue. Dan pas dikirim, customer gue merasa ini produknya nggak maksimal dan bisa dibilang cukup buruk. Ya
so-so lah dengan harga yang gue tawarkan saat itu. Tapi dia nulis review, dan gue udah deg-degan ngebaca reviewnya, dan ternyata reviewnya benar aja. Mereka itu bilang produknya itu mungkin kurang rapi, entah kurang apa, gue nggak tahu. Pokoknya dia bilang ini produknya kurang memuaskan. Tapi dari si seller komunikasinya bagus dan buat kita lebih aman untuk transaksi di sini. Tolong ditingkatkan lagi ya kualitas produknya. Artinya mereka itu tetap memuji bagaimana pelayanan kita kepada mereka, seperti itu. Lalu yang ketiga, cara ketiga adalah Customer Loyalty Program. Waduh, dari penyebutannya aja nih udah kayak program-program yang dijalankan oleh corporate gitu. Enggak, gue ngomong kayak gini mungkin biar orang tahu lah secara universal. Maksudnya di sini adalah lu bikin semacam program untuk memberikan pelayanan lebih kepada customer kalian. Ini bisa berhubungan dengan cara pertama yang gue sebutkan, dengan memberikan penawaran menarik atau promo-promo menarik yang dilakukan secara berjangka. Tapi bisa juga berupa semacam rewarding atau penghargaan kepada customer kalian. Jadi customer itu kan udah belanja di kita, ya kita memberikan penghargaan dengan memberikan sesuatu. Loh, udah dikasih promo, udah dikasih penawaran menarik, diskon, masih mau dikasih penghargaan lagi. Ya memang customer itu bisa dibilang ingin sekali dimanjakan. Dan itu memang udah terjadi dari dahulu kala, sampai sekarang pun masih kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya memang kalian harus melakukan hal-hal seperti ini. Tapi dengan memberikan penghargaan itu bukan berarti setiap ada customer beli kalian kasih hadiah. Enggak. Kalian bisa memberikan semacam takaran atau tolak ukur kapan kalian bisa memberikan hadiah kepada customer kalian. Biasanya untuk company-company yang besar, mereka itu ada yang namanya semacam rewarding point. Mungkin kalau kalian pakai Grab, situ kan ada poin-poinnya kan. Nah, dengan poin-poin tersebut kalian bisa tukarkan dengan belanja A, belanja B, voucher A, voucher B, seperti itu. Dan ini bisa bekerja biasanya dibantu dengan teknologi. Tapi gue kalau nggak punya teknologi yang canggih, gimana cara lakunya? Ya lo bisa melakukan semacam rewarding yang simple. Jadi gue pernah belanja di salah satu brand lokal pakaian Indonesia, namanya Gomuda. Pas gue beli, dia itu ngirim produknya itu dengan packagingnya udah bagus. Pokoknya gue lihat pelayanannya bagus. Dan setelah gue buka, mereka itu memberikan semacam voucher lagi. Jadi setelah gue beli, mereka itu memberikan voucher diskon lagi. Which menurut gue ini semacam reward karena dia itu udah menghargai gue karena telah membeli produk mereka. Simple banget kan, cuma secari kertas isinya kode. Udah kayak gitu doang. Jadi tenang aja kalau seandainya pun kalian tidak punya teknologi yang canggih, kalian bisa berkembang pelan-pelan. Bermain aja dengan marketing tradisional aja, nggak apa-apa. Manfaatkan teknologi-teknologi yang memang saat ini disediakan untuk umum. Itu nggak masalah. Yang penting bagaimana cara kalian memberikan value lebih kepada customer kalian. Kalian juga bisa menerapkan yang namanya customer membership, di mana kalian itu memberikan penawaran kalau seandainya kalian menjadi member, kalian mendapatkan promo fix seperti ini. Dengan begitu kalian nggak perlu mikir lagi nih penawaran atau produk atau promosi apa sih yang bakal gue berikan setiap bulannya. Lu cukup bikin semacam penawaran dan promo yang fix kalau seandainya member ini atau customer ini jadi member, dan itu akan dilakukan setiap kali mereka berbelanja. Dengan begini kalian nggak perlu berpikir keras untuk menciptakan promo atau penawaran yang menarik setiap bulannya. Itu yang pertama. Dan kadang-kadang dengan menerapkan customer membership ini bisa mengikat customer kita. Salah satu contohnya itu kalau kalian pergi ke tempat fitness, kalian dapat kartu member, kalian mendapatkan fasilitas banyak, tapi pasti ada semacam ikatan di sana. Meskipun ikatannya itu bukan ikatan yang kayak lu udah jadi member di sini, lu nggak boleh fitness tempat lain. Nggak kayak gitu, tapi ketika kalian punya membership seperti ini atau membership di tempat fitness ini, kalian udah merasa, gue udah bayar di sini, udah jadi member di sini, gue terusin aja di sini deh. Dan akhirnya kalian itu bakal stay di sana dalam waktu yang cukup lama dan kalian akan terbiasa di sana. Dan kemungkinan kalian untuk pindah ke kompetitor kalian akan menjadi lebih sedikit. Karena kalian itu udah terbiasa, kalian udah nyaman di tempat fitness tersebut. Makanya kalian nggak heran lah kalau seandainya jadi salah satu member di tempat fitness itu, membershipnya itu punya jangka waktu yang cukup panjang. 3 bulan lah, 6 bulan lah, 1 tahun lah.
Ya tujuannya biar kalian merasa nyaman dengan fasilitas yang ada di tempat fitness tersebut dan nggak pindah ke tempat fitness lain. Cara keempat yang bisa membantu kalian mempertahankan customer kalian adalah memberikan berbagai macam pilihan. Lah, maksudnya pilihan apa nih? Yang pertama, cara pembayaran. Cara pembayaran maksudnya gimana nih? Jadi begini, customer itu kan punya banyak jenisnya. Ada yang pakai rekening A, ada yang pakai rekening B, ada yang rekening C. Itu baru banknya. Mungkin mereka pengen bayarnya pakai digital wallet A, digital wallet B, digital wallet C. Mungkin mereka pengen belinya di marketplace A, marketplace B, marketplace C. Berikanlah pilihan seperti itu. Mereka pengen bayarnya di mana? Itu terserah mereka. Yang penting mereka itu beli produknya di kita. Makanya kalau kalian lihat brand-brand lokal sekarang, mereka itu tersebar di mana-mana. Mereka punya website sendiri, mereka punya mobile app sendiri, mereka punya akun di marketplace sendiri, mereka juga punya WA untuk diajak berkomunikasi. Mereka menyediakan beberapa pembayaran. Karena apa? Karena setiap orang punya kenyamanan tersendiri untuk melakukan pembayaran. Dan itulah yang diincar oleh brand-brand tersebut, toko-toko tersebut, agar customer itu tetap stay di kita. Karena gue pernah lost di sini. Jadi dulu ada customer yang mau beli baju di gue, setelah nego-nego deal, oke, harganya segini, oke. Lalu dia minta pembayarannya dengan e-money. Gue juga bingung tuh gimana pembayaran dengan e-money saat itu. Ya udah, gue bilang nggak bisa dan lost. Dia nggak jadi beli. Karena mereka punya cara tersendiri untuk bertransaksi secara aman dan nyaman. Dan kita harus mengikuti itu. Tapi bukan berarti kita harus memaksakan diri untuk menyesuaikan ke semuanya, pelan-pelan aja. Karena kalau dipaksain keseluruhannya, takutnya nanti malah berantakan. Setidaknya buat satu itu stable dulu, sehingga nanti ketika kalian loncat atau pindah atau menambah sistem pembayaran yang lain, kalian itu bisa fokus. Yang kedua adalah pilihan kurir pengiriman. Pilihan kurir pengiriman ini cocok banget untuk penjualan produk ya. Iyalah kalau servis gimana ngirimnya. Balik lagi, ternyata customer itu pun punya pilihan tersendiri atau testimoni tersendiri untuk kurir pengiriman. Dan itu kalian harus cocokkan. Selain dari testimoni dari customer itu, kalian kenapa perlu menyiapkan beberapa pilihan kurir pengiriman? Karena nggak semua kurir bisa menjangkau seluruh Indonesia. Mungkin misalnya JNE mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, tapi belum nyampe Papua misalnya. Tapi Tiki udah punya Papua, tapi mereka belum nyampe Sulawesi. Jadi ada beberapa lokasi yang belum terjangkau oleh mereka. Makanya kalian harus punya beberapa pilihan, sehingga ketika si A tidak punya akses untuk pengiriman ke lokasi yang dituju, kalian bisa menggunakan kurir pengiriman B yang punya akses ke tujuannya. Itu sih dari segi akses ke tujuannya ya. Tapi kalau buat produk, bahkan produk sendiri, kalian harus memikirkan bagaimana cara pengirimannya. Karena kan dulu gue jualnya furniture. Untuk melakukan pengiriman furniture itu, lu nggak bisa menggunakan kurir yang biasa. Lu harus menggunakan kurir yang khusus pengiriman logistik, di mana perhitungannya itu bukan per kilo lagi, tapi menggunakan volume. Ya tergantung produk yang kalian jual dan kalian kirim sih. Cuma kalian setidaknya harus punya cadangan yang seperti itu. Misalnya kalau seandainya produknya mungkin kecil lah, mungkin anggap aja kalian jual HP, tapi yang beli itu counter dan mereka itu pengen ngirim sebanyak 20 HP. Gimana tuh kirimnya? Kalau pakai JNE mungkin, atau Tiki mungkin, atau kurir ekspres lainnya, itu harganya bisa sampai 200.000 misalnya. Tapi kalau dengan logistik kalian bisa menghemat sampai 50.000 aja. Kan udah bisa dibilang cukup meringankan kita kan, dan juga meringankan customer. Apalagi kalau minta ongkir kan ke customernya. Itu pilihan dari kurir pengiriman. Lalu pilihan lainnya adalah pilihan untuk custom produk. Well, ini bisa dibilang udah cukup lama ya trennya. Bagaimana produk itu bisa di custom sesuai dengan keinginan dari customer. Dan biasanya toko-toko atau brand-brand yang bisa melakukan custom itu menjadi buronan, bisa menjadi tempat langganannya para customer yang pengen balik lagi. Karena ketika mereka bikin satu dan mereka itu udah bosan dengan customer yang pertama tadi, mereka balik lagi ke toko tersebut untuk bikin custom yang kedua, sehingga bisa dipakai bergantian. Tapi bukan berarti ya kalau kalian nggak bikin custom produk, kalian itu nggak laku. Hal ini bisa diakali dengan kalian terus ngebuat produk dengan desain yang banyak banget.
Kenapa gue bilang banyak banget? Karena kalau kalian bikinnya sedikit, bagaimana cara kalian memberikan bahwa ini produk yang kalian sukai, lalu si customer A bilang enggak, ini gue nggak suka. Tapi kalau kalian bikin dalam jumlah banyak, setidaknya mungkin di antara semua desain itu ada 1 atau 2 desain yang cocok dengan si customer A. Seperti itu. Dan kalian memberikan pilihan kepada si customer untuk memilih kan. Oke, jadi itu aja pembahasan di Opsiana Podcast episode ke-44 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau menurut kalian Opsiana Podcast ini cukup membantu kalian, boleh di-share dan juga di-follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi di platform kesayangan kalian kalau seandainya kalian ingin mendengarkan Opsiana Podcast. Karena setiap minggunya Opsiana Podcast itu bakal update. Well, jadi opsi ada di tangan kalian. Mempertahankan customer yang sudah ada di dalam lingkaran kita merupakan salah satu tantangan yang cukup berat yang sering dihadapi oleh bisnis-bisnis di seluruh dunia. Karena balik lagi, customer itu pada dasarnya adalah raja. Raja bebas memilih yang manapun yang mereka inginkan. Tinggal bagaimana cara kita memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih kita. Sekian dari gue, Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.